Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembauran, salam 5 jari Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini Selasa 4 Juli 2024 di Royal Palm Hotel dengan Jakarta Utara dalam acara seminar problematika media maya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati para narasumber yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir Bapak Ahmad Faisal. Sehat selalu ya Pak ya. Luar biasa narasumbernya. Kalau tangan jangan ragu aku. Bonus gitu. Yang kami hormati juga narasumber kedua Bapak Haji Mustaqim SAG MPD ya Pak ya. Terima kasih luar biasa sudah meluangkan waktu. Yang kami hormati juga Kadang 5 Subdit 4 Pipit Cyber Disreskrimsus Kompol Lawas Sugiharto SOM SD. Sehat ya Pak ya? Luar biasa. Nah untuk itu acara ini diadakan dari Humas Polda Metro Jaya. Bapak Ibu nanti silakan untuk bertanya dengan para narasumber problematika dunia maya dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa. Baik, kita beri kesempatan langsung kepada narasumber pertama. Ada Bapak Ahmad Faisal tentang perlunya gerakan anti hoax dari Direktur Eksekutif Media. Apa sih trik, tips dan strateginya? Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bantu sebenarnya tapi seperti bicara saya tidak bisa. Oke, saya langsung aja memperkenalkan. Saya namanya Ahmad Faisal. Sehari-hari saya menjalankan lembaga bernama Medialitas Komunitas atau Mediali, di mana salah satu kegiatan kami itu adalah mendorong pentingnya gerakan anti hoax di kalangan anak muda. Kami sudah bergerak untuk di mahasiswa dan saat ini kami sedang dalam proses diskusi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk melakukan atau menggalang gerakan anti hoax bagi paskibraka. Jadi sekarang BPIP itu mengelola paskibraka seluruh Indonesia. Ada sekitar 25.000 dan kami akan melakukan penggalangan agar kita melakukan gerakan anti hoax. Apa hoax dan mengapa hoax itu kami mengajak bersama-sama untuk melakukan gerakan anti hoax? Nanti kita akan bahas dalam materi kali ini. Ada 3 macam hoax yang banyak tersebar di media sosial saat ini. Yang pertama itu adalah misinformasi. Apa itu misinformasi? Misinformasi itu adalah dia tidak tahu kalau beritanya itu salah. Dia tidak tahu kalau itu salah, tapi kemudian dia ikut menyebarkan. Itu namanya misinformasi. Dia tidak tahu kalau itu salah. Dia menyebarkan. Motivasinya macam-macam. Motivasinya macam-macam. Ada orang memang pengen eksis di grup. Maka kalau ada info, dia pengen yang pertama. Betul? Nah, orang juga begitu misalnya. Lihat ya. Itu banyak. Apapun informasinya, bukan hanya politik, bukan hanya kesehatan, bukan hanya itu. Hoax itu di mana-mana ya. Hoax itu akan ada terus dan isunya macam-macam. Apapun bisa dibuat hoaxnya. Ya. Bapak Ibu pernah mendengar nggak ada orang nge-tweet atau nge-share bahwa minum amlodipin itu membahayakan ginjal. Padahal menurut dokter, kalau katanya dokter hipertensi itu, dokter dari dalam, justru karena kita minum amlodipin, minum obat penahan tekanan darah hipertensi itu, justru itu yang menjaga ginjal kita sehat. Kalau tekanan darah kita tidak terkendali atau tidak stabil, itu yang justru merusak ginjal. Itu. Mas itu misalnya
waktu pemilu kemarin pernah nggak mendapat informasi adanya KTP untuk warga negara asing sehingga dia bisa mencoblos? Pernah ya? Pernah. Padahal kalau kita cek lagi, sebenarnya adalah memang WNA yang hidup di Indonesia itu ada KTP-nya. Ya makanya ini seperti yang beda itu memang benar. Tetapi tidak bisa digunakan untuk mencoblos. Gitu. Jadi banyak informasi-informasi yang berbeda, tapi bedaannya itu kalau menulis informasi kalau kita nggak tahu, kita mungkin share aja. Dan orang share itu tujuannya yang tahu gimana apa ini eksis. Di dunia maya ini, media sosial, ini yang paling banyak menjadi motivasi bahwa kita harus lebih eksis dibandingkan dengan rekan-rekan kita, paling update. Sehat semuanya, alhamdulillah. Seorang bijak pernah berkata, surga itu punya serpihan-serpihan, dan salah satu dari serpihan surga itu adalah Indonesia, terutama Indonesia. Dengan acara hari ini, seminar problematika dunia dalam kehidupan, saya akan membahasnya dari segi pandangan dalam perspektif agama. Apa pentingnya dunia maya bagi kehidupan kita? Tadi Pak Jaya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya dunia maya itu sangat penting bagi kehidupan. Alwi Korea membagi perkembangan peradaban manusia menjadi 3 gelombang. Pertama ada masyarakat agraris, pertanian. Yang kedua ada gelombang kedua masyarakat industri, dan yang ketiga adalah masyarakat informasi atau pada saat. Solusinya apa yang kita lakukan? Ya, solusi agar kita sehat dan sosial media. Pertama, kalau dalam perspektif agama, kuatkan nilai-nilai agama. Nilai yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam Al-Qur'an, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah." Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti, agar tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum yang tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Itu dalam surah Hujurat ya. Jadi karena itu, kalau nilai agama dan Al-Quran, kita Bapak Ibu begitu melihat berita, kita perlu berhati-hati. Ini berita ini dari mana? Yang membawa siapa? Tujuannya untuk apa? Ya, karena faktor yang paling empuk untuk dijual di negeri ini Bapak Ibu. Kemudian kalau kita baca dalam Alkitab, jangan engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Keluaran 23 ayat 1. Kalau ada seorang yang menganggap diri yang beribadah, tetapi tidak menangkap lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Ya, dalam Yakobus 1:26. Nah karena itulah semua agama pasti mengajarkan tentang ibadah. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Widianto Makan Popo dari Subdit Siber di Reskrim Polda Metro Jaya. Jadi menyambung tadi yang dijelaskan oleh narasumber pertama dan kedua, jadi memang ada revolusi industri, dan sekarang revolusi industri kelima itu adalah transformasi besar dalam cara produksi, distribusi, dan interaksi manusia dengan teknologi. Jadi lebih ke integrasi antara teknologi dengan lingkungan, itu revolusi industri kelima. Yang pertama adalah Internet of Things. Jadi banyak sekali perangkat-perangkat internet yang terhubung ke jaringan seperti CCTV, kemudian mulai dari ada juga smart house, jadi lampu itu bisa menyala otomatis, kemudian ada juga semua berbahasa ini lah, mulai microwave, kulkas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang tadi disampaikan AI ini bisa sekarang untuk mengedit video, sehingga Pak Jokowi yang aslinya bahasa Indonesia bisa diedit seolah-olah jadi berbahasa Cina, berbahasa Prancis, dan lain sebagainya. Dan ini potensi penyalahgunanya sangat besar Bapak Ibu. Dan untungnya di kontestasi pemilu kemarin ada sih, tapi tidak menjadi viral. Kemudian cloud computing, jadi semua data tidak disimpan lagi di storage, tapi disimpan di internet sehingga bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Serta big data, jadi ada sumber data yang sangat besar sehingga bisa melakukan analisis dari berbagai sumber seperti IoT, media sosial, dan transaksi online. Kemudian apa saja dampaknya
dari revolusi industri 4.0. Dampak positif yang pertama tentu saja peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi bagi industri, dengan adanya teknologi ini biaya produksi menjadi lebih murah. Nah, itu konsepnya dari revolusi industri 4.0. Selain biaya produksi lebih murah, kualitas produk juga harus meningkat, Bapak Ibu. AI dan Big Data memungkinkan kontrol kualitas yang lebih baik sehingga meminimalisir cacat produksi. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi, kemudian peningkatan akses ke informasi dan layanan. Jadi teknologi digital memungkinkan akses yang lebih mudah ke informasi dan layanan bagi masyarakat. Tapi mining crypto itu untuknya besar dan tapi membutuhkan daya yang juga besar. Akhirnya dampak lingkungannya adalah konsumsi energi listrik yang sangat besar. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan yang pertama, generasi mudanya itu jumlahnya besar. Jadi lebih dari 60% penduduk Indonesia itu berusia di bawah 30 tahun. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi kita yang besar dalam beberapa dekade terakhir dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa depan. Dan yang ketiga adalah pemerintah yang berkomitmen. Pada tahun 2018 Pak Jokowi meluncurkan Making Indonesia 4.0 Roadmap. Kemudian ini data pengguna internet dan media sosial di tahun 2024. Jadi kalau kita lihat jumlah total penduduk Indonesia 276,4 juta. 77% atau 212 juta itu adalah pengguna internet, Bapak Ibu. Dan dari 276 ini 60% itu adalah pengguna media sosial aktif. Paling banyak ini TikTok, Bapak Ibu. TikTok sama snack video. Dan ini adalah salah satu efek samping dari revolusi industri 4.0 adalah kejahatan siber. Apa itu kejahatan siber? Adalah kejahatan yang paling umum di era industri 4.0, mulai dari peretasan, pencurian data, penipuan online, penyebaran malware, chat pornografi, dan lain sebagainya. Siapa saja yang ditargetkan dari kegiatan ini? Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah bisnis, dan yang ketiga adalah pemerintah. Yang paling sering terjadi, yang pertama adalah phishing, yang ketiga fraud, yang ketiga online pornografi, dan yang keempat adalah hate speech atau ujaran kebencian. Cuma kenapa digital forensik ini tidak bisa diandalkan setiap saat? Karena ada dua hal. Yang pertama adalah barang bukti elektroniknya itu salah penanganan. Yang kedua adalah terjadi perubahan tempus. Jadi barang buktinya itu diutak-atik sehingga tidak steril atau tidak status quo. Kenapa demikian? Karena karakter barang bukti elektronik atau digital forensik, yang pertama, barang bukti elektronik itu mudah hilang, jadi gampang dihapus, kemudian mudah rusak, susah ditiru. Artinya ketika ini diperiksakan di lab digital forensik, itu ada sidik jari digitalnya sehingga sulit untuk dipalsukan. Ini adalah karakter dari digital forensik. Langsung kita mulai ke studi kasus yang pertama. Jadi kejahatan phishing itu banyak sekali, Bapak Ibu. Mulai dari penawaran melalui media sosial Instagram. Jadi ada yang menawarkan untuk mengurus centang biru. Terakhir itu artis doang. Mungkin kalau yang muda-muda nggak kenal, tapi kalau yang generasi old, itu kenal doang. Itu ditawari oleh seseorang melalui Instagram, Anda sudah memenuhi standar komunitas Instagram untuk memenuhi centang biru, silakan klik link berikut untuk verifikasi. Nah, link yang dikasih itu adalah link phishing atau link palsu. Biasanya setelah mengisi link itu, Instagramnya akan di take over sama orang lain. Terus phishing yang paling banyak kedua adalah
phishing yang berbasis APK. Nah ini populer sekali dan mereka selalu berevolusi sesuai dengan tren yang ada. Jadi contohnya ketika banyak yang musim kawin, dia kirim APK berkedok undangan pernikahan. Ketika Korlantas meresmikan tilang elektronik, si pelaku ini mengirimkan APK berkedok surat tilang. Bahkan ketika pemilu itu mereka mengirimkan APK berkedok data PPS atau daftar DPT. Jadi ketika ini diklik, manualnya sudah masuk Bapak Ibu. Untuk penerapan pasalnya biasanya untuk penerapan pasal dan pelaku dapat dijerat dengan pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang ITE dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar. Ini kan apa yang dapat saya simpulkan dari seminar kita saat ini. Saya Sabina S. Iko mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, yang bersama-sama satu-satu ini mantap sekali harusnya Pak Kapolri langsung terutama kita semua ya. Ini salam hormat dari Bapak Kapolri Kejayaan yang SPJ buat Bapak Kapolri kita berkenan, mohon kami kalau bisa mendekati umur tidak langsung sampaikan kita sebuah bentuk ada sekali dan penghargaan ini buat sekalian yang luar biasa yang membawa wilayah DKI ini sampai saat ini tetap positif. Bukan oleh semua Pak ya. Jadi perlu pemeriksaan juga dari Polres juga ini ya, makasih banyak dan juga ini insya Allah ini hampir Bapak pulang lagi mungkin nanti kita saling lagi lagi Pak selanjutnya ya kita saling lagi lagi kita cari waktu lagi dan kita bisa akan beberapa tapi belum pas waktu nanti kita awal dulu ini dan semua bagi kami ya kegiatan dulu bersama untuk memberikan kesejahteraan kita untuk kepolisian di Cibubur seharusnya beberapa pagi dan harus tanggal 6 kalau dulu lagi karena saya itu baru bisa sampai pagi ada pemanasan saya dulu lagi saya dulukan sampai jam 14 menit salam kita mengikuti praktis atau PNS dengan Kapolri 2005 sama perkelahian konflik mengasas dari itu hadir insya Allah Bapak Ibu sekalian dia tadi sudah didengarkan dengan narasumber itu salah satu juga yang kita akan sampaikan pada Bapak Ibu sekalian dan terutama penting juga kepada Bapak Ibu sekalian dari agama dari kita teknis luar biasa yang dimakamkan teman multi etnis multi agama dari korban informasi yang luar biasa yang kita awal kami sampai saat ini tetap utuh. Kita sudah lalui demokrasi pemilu kita tidak menunggu dan pelatihan sahur karena kita sedikit perang serta dan sebagainya Misan ya, kemudian abang semuanya Mas Andi, kemudian juga ada Pak Musa luar biasa ya, memang selalu hadir bahkan saya terima kasih juga nih mana pemata itu selalu hadir mana-mana bukan, terima kasih ya luar biasa kita terima kasih terima kasih itu yang kita harapkan jadi sampai di mana saya selalu bagi Pak lengkap itu jadi kalau video itu udah lengkap kalau fungsi-fungsi lengkap berasal dari Intel kabaran lengkap gitu. Terima kasih terima kasih Bapak sekalian berada di kegiatan apapun membuat seperti salah satu dari universitas saya mau di Jakarta ini kalau bukan ini kan kalau nggak ada dewa bukan kalau permasalahan daerah pasti datang ke sini itu masih di Jakarta mungkin itu di Kalimantan ada permasalahan di Papua pasti dibawa ke sini. Nah ini kita sebuah kemana-mana bahwa kepentingan bagi mengawal berbagai permasalahan buat negara Jakarta jadi mulai sama-sama mungkin terima kasih untuk kalian selalu ada di situ. Salah satu juga tempat di bawah kekerasan dan kalau sama kita berpotensi kalau tidak kita jaga juga namanya masyarakat yang berbagai etnis berbagai orang tinggal berkumpul dengan berbagai sekali pasti ada
yang paling juga tentunya jadi kita masuk ke kawasan bersama selama bulan ada yang kita namanya kita orang itu dan sudah jelas dari itu kita orang ini apa ya nggak seperti dulu kita mungkin misalnya kalau kita SMA yang kita bikin SMP Pak ya nggak seperti itu kita kan dulu main aja satu-satu selesai sekarang cenderungnya penyakit ngobrol bahkan manusia sudah dibawakan salah satu juga kemarin kejadian salah satu calon siswa juga jadi yang bersama berangkat dari rumah tes ada semua orang pemegangan ada yang bersangkutan itu sana sudah mengingat mungkin masih ada yang sampai itu dan sulit keamanan kalau ini dan salah satu juga kepaksa di Sukabumi karena sudah ketahuan tentunya di Jakarta dan jadi bersama Jakarta itu betul kami masih akan selalu apa ya tidak seperti itu yang kalau kita Jakarta yang merupakan ibu kota negara kita permasalahan segi permasalahan itu juga mulai dari konvensional tapi masih yang lebih tinggi bahkan juga kegiatan sosial banyak karena itu kepada teman-teman sekalian insya Allah hadir hari ini yang membuat kami semakin positif buat polisi dan Polri saya yakin kami tidak sendirian ya kami tidak merasa tinggalkan masih banyak masyarakat atau dalam masyarakat siap yang tidak siapa ya kami ikhlas tanpa mohon saya sering duduk di wilayah subuh politik kapos kami bahkan kemudian Kapolres banyak juga siap bermasalah mohon maaf Jakarta ini gara-gara mohon maaf kemarin kejadian Jakarta Barat gara-gara kemarin kejadian di itu ya Taman Kota ya itu gara-gara sebenarnya gara-gara perang ya perang yang dilakukan oleh sahabat ada kata-kata yang mohon maaf itu sopan di depan kebetulan bukan kebetulan juga buat teman itu kebetulan teman itu mohon maaf sudah tidak keluar hampir kejadian mohon maaf kata-kata tidak boleh bawa sembarang, tidak boleh bawa sampah, yang bawa sampah, mohon maaf ya, kata-kata satu pembinaan. Di depan rumah dan sudah kita tua, itu tersinggung. Sekarang dan untungnya berkat keseriusan dari dan kenal bilang ada di sini lapor cepat, berarti lapor cepat dari Jakarta itu lapor cepat. Gak boleh kita tidak peduli, tidak boleh kita mati, tidak boleh masa muda di sana. Masa muda bukan. Jadi kita langsung mulai saya mengingatkan kalau potensi yang berjuang di komunitas segera bisa bersinggungan dengan pemahaman teknis dengan agama dengan ormas juga banyak ya ini jadi ormas bisa ya bukan ormas saya kalau ini sekarang di Jakarta tak ada itu betul ya saya tiap anak itu di hasil tulisan pelajarannya nggak pernah ada itu ormas terima kasih ya terima kasih bagian yang siap ya alhamdulillah biasanya yang begini paling besar. Alhamdulillah saya sebenarnya sekitar 100 tahun ya Pak. Tidak ada berkat juga dari masuk kumpul, kita sering juga kawan-kawan duduk juga. Terima kasih masih selama ini bisa mampu rekan-rekan kita yang untuk mengambil aspirasi ini. Terima kasih dan dicoba dalam hal hasil dari itu masalah saya. Yang sangat membantu adalah pendidikan itu juga sama mata orang kemudian ya seperti itu jadi itu juga bisa membantu untuk masyarakat. Alhamdulillah terima kasih. Jadi itu yang memang selalu kita harapkan dan selalu kita andalkan dari modal besar. Sekali lagi kami tidak bersama orang lain sudah berapa bisa? 22 bulan. Sebentar lagi berlibur saya fokuskan dari kanal modal kita. Dan terima kasih waktunya juga terima kasih kepada pemerintah yang sudah menyempatkan diri menggunakan baju adat. Terima kasih sebuah pengorbanan yang luar biasa. Nanti saya akan cari waktu kita akan seperti lagi besar lagi. Saya minta Pak Mul. Sama-sama dulu. Sama-sama. Kami panggil dari sini 1, 2, ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Oke, 3.
Kami pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Salam semangat. Baik, kami pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Salam presisi. Salam presisi. 1, 2, 3. Majulah bersama FPK, marilah bersama dalam forum pembauran kebangsaan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Indonesia Jaya. Salam pembauran kebangsaan, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Salam 5 jari Pancasila, itulah dasar negara kita. Wujudkan persatuan dan